Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wanita yang diceraikan, maka perceraian itu bukan akhir dari segala-galanya. Setelah suami menceraikan, menegaskan, menyatakan dengan tegas bahwa dia menceraikan istrinya, maka itu bukan selesai semua masalah. Masih ada sisa-sisa masalah yang harus mereka selesaikan di antara mereka berdua. Kalau perceraian yang terjadi di antara mereka adalah perceraian yang pertama kali atau kedua kali, maka telah kita bicarakan sebelumnya, mereka masih berstatus sebagai suami istri, wajib menafkahi, wajib memberi sandang, pangan, dan papan. Dan bahkan menurut sebagian ulama, suami dan istri yang telah bercerai, karena statusnya masih suami dan istri, mereka masih boleh berhubungan badan. Namun, apakah dengan sekedar hubungan badan itu serta-merta dianggap sebagai rujuk? Sebagian ulama menyatakan, ya, kalau sampai terjadi hubungan badan di antara mereka, maka perceraian tersebut teranulir atau mereka rujuk kembali, sehingga hubungan pernikahan yang sempat retak kembali menjadi erat. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena pernikahan itu terjalin dengan ijab dan qabul, dengan pernyataan, perceraian pun diungkapkan dengan pernyataan, maka rujuk pun juga harus dinyatakan dengan pernyataan. Adapun tindakan, maka itu multitafsir, sehingga tidak bisa serta-merta langsung diartikan itu sebagai pernyataan rujuk. Sebagian ulama mengatakan, betul, pernikahan itu diikat dengan pernyataan, perceraian pun dinyatakan dengan pernyataan, saya ceraikan kamu. Namun, tidak demikian halnya dengan rujuk. Kenapa? Karena rujuk itu adalah mempertahankan. Berbeda dengan pernikahan, itu memulai ikatan. Perceraian itu adalah mengakhiri, memutus ikatan. Sedangkan rujuk itu adalah tindakan, suatu sikap untuk mempertahankan. Ketika suami yang semula telah mengatakan saya ceraikan engkau, dan ternyata dia menggauli istrinya, itu pertanda bahwa dia masih menyayanginya, dia masih membutuhkannya, dan itu adalah lebih konkret, lebih nyata tentang ekspresi akan keinginan membangun rumah tangga yang harmonis. Karena itu dia tidak ingin melepaskan tidak ingin kehilangan salah satu tujuan utama pernikahan, yaitu memproteksi diri dari hubungan zina, dari perbuatan zina, sehingga dia menyalurkan hasratnya kepada yang halal. Ini bagaikan suatu rumah, suatu bangunan yang semula dia sudah mempersiapkan diri untuk merobohkan rumah tersebut. Namun ternyata yang semula dia sudah bersiap diri untuk merobohkan rumah itu dengan mengeluarkan perabotnya, dengan keluarganya dikeluarkan dari rumah tersebut. Namun ternyata dia kembali lagi menginap di rumah tersebut. Tempat tidurnya kembali dimasukkan, perabotnya kembali ditata ulang. Maka semua orang yang menyaksikan sikap itu akan berkata, oh berarti tidak jadi dirobohkan. Demikian pula hanya hubungan pernikahan. Ketika semula sudah menyatakan saya ceraikan, namun ternyata dia bersikap harmonis, merayu, membujuk istrinya untuk terjadi hubungan badan, maka itu cukup mewakili ungkapan ingin mempertahankan pernikahan. Ada pendapat lain, ya. Pendapat kedua tadi secara tinjauan logika cukup beralasan, namun masih butuh didukung oleh dalil yang lebih kuat. Karenanya sebagian ulama berusaha mengkompromikan antara dua pendapat pertama dan kedua, dengan menyatakan bahwa kalau suami di saat menceraikan itu dan di masa iddah kemudian menggauli istrinya, mencumbu, merayu istrinya yang dia ceraikan, dengan diiringi niat untuk mempertahankan pernikahan, niat untuk rujuk, maka walaupun belum diutarakan dalam bentuk ucapan, maka cumbuannya, rayuannya, bahkan hubungan badan antara mereka itu sudah dianggap sebagai rujuk. Karena apa? Ada niat dan ada ekspresi tindakan konkret. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti ada niat dan tujuannya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari tindakannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun bila dia menggauli istrinya yang telah dia ceraikan itu
walaupun masih berlangsung masa iddah, tetapi tidak ada niat untuk merujuk, tetapi cuma sekedar eksploitasi, karena dia merasa menafkahi, merasa memberi sandang pangan papan, dia tidak mau semua itu gratis begitu saja, cuma-cuma begitu saja. Dia ingin mendapatkan imbalannya, mendapatkan haknya. Dia tidak ingin mempertahankan pernikahan, dia hanya eksploitasi. Padahal tentu hubungan pernikahan tidak sepatutnya ada tujuan ataupun ada niat-niat eksploitasi. Namun ternyata yang terjadi justru itu. Maka kalau tidak ada niat untuk rujuk walaupun terjadi hubungan badan berkali-kali selama masa iddah, menurut pendapat ketiga tidak dianggap sebagai rujuk. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat ini menurut hemat saya lebih moderat karena berusaha mengakomodir, menggabungkan berbagai alasan dan dalil yang diutarakan oleh seluruh ulama. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.